Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dimanapun saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus berada, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan buat kita semua. Yang barang siapa yang melihat channel saya dengan memberikan dengan membuka channel saya dengan peneguhan oleh firman Tuhan, ya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 2 Korintus pasal 3 ayat 18, ya. Sekali lagi 2 Korintus 3 pasal 18. Saya akan membacakan buat kita semua, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang membuka channel ini, baik melalui Facebook, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ayat 18 berbunyi demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi saya akan membacakan buat kita semua dari ayat 18, ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini suatu pesan, ya, satu pesan Rasul Paulus kepada hamba-hamba Tuhan. Suatu pesan, suatu nasihat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya. Di mana Rasul Paulus menulis surat, ya, kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus dengan semua orang kudus di Akhaya, saudara-saudara, ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan tema di sore hari ini, cermin kemuliaan Kristus, ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa apa itu cermin, ya. Apa itu cermin? Bahwa cermin, ya, cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya, saudara-saudara. Nah, benda ini atau cermin ini salah satu kebutuhan bagi masyarakat, saudara-saudara, ya. Betapa pentingnya cermin itu. Dan fungsi cermin itu apa, saudara-saudara? Di mana kita berdiri di depan kaca dan kita bercermin, di mana kita rambut yang masih belum rapi, bahkan baju yang belum rapi, ketika kita berdiri di depan kaca atau berdiri di depan cermin, kita melihat, oh, ini belum bersih atau ini belum rapi. Itulah fungsi cermin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kata mencerminkan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kata kita mencerminkan, saudara-saudara, tidak asing lagi, ya. Tidak asing lagi mendengar kata cermin. Saudara-saudara, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya. Kita sebagai orang percaya
Maka itu saya akan memberikan tema memberikan poin yang pertama, gaya hidup orang percaya. Sekali lagi, gaya hidup orang percaya. Yang dimaksud dengan gaya hidup orang percaya, saudara-saudara, ketika kita menjadi serupa dengan gambarnya, ya. Ketika kita menjadi serupa dengan gambarnya. Yang dimaksud dengan gambarnya, saudara-saudara, yang dimaksud dengannya itu siapa, saudara-saudara? Ya, itu Kristus Yesus, di mana Tuhan Yesus yang memberikan teladan buat kita semua, saudara-saudara. Teladan dalam hal apa, saudara-saudara, yang Tuhan lakukan? Makanya saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, atau kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, marilah kita mencerminkan, marilah kita berpusat kepada Kristus untuk mencerminkan hidup kita, saudara-saudara. Ya, dimana kita sebagai orang percaya, gaya hidup orang percaya, saudara-saudara, adalah, mari kita membuka Galatia 5 ayat 22 dan 23, saudara-saudara. Galatia Galatia 5. Gaya hidup orang percaya, saudara-saudara, mari kita membuka. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara-saudara. Gaya hidup orang percaya, ya inilah, saudara-saudara, di mana kita ketika tinggal di dalam Kristus, di mana kita berada, bahwa Kristus ada dalam hidup kita dan hidup ada di dalam Kristus, saudara-saudara. Ya, di mana hidup kita berpusat pada Kristus, maka sifat-sifat Kristus, sifat-sifat ada, bercermin ada di dalam hidup kita, saudara-saudara, yaitu kasih. Ya. Itulah yang sebagai orang percaya, ya, mencerminkan kasih Kristus itu dengan sesama, baik di kantor kita, baik di sekolah kita, baik di pekerjaan kita, saudara-saudara. Marilah kita mencerminkan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebab Kristus yang memberikan teladan buat kita semua sebagai orang percaya. Ya, poin yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya kita sebagai orang percaya. Poin yang kedua saya akan memberikan poin yang kedua, saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Poin yang kedua, jadilah saksi Kristus. Ya. Yang dimaksud dengan saksi Kristus, saudara-saudara. Nah, saksi Kristus kembali pada ayat 2-6, ya. Ayat 2-6. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata ada bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu yang seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, ya, marilah kita
mencerminkan kasih Kristus di mana kita berada. Ya, di mana poin tadi, poin yang kedua, jadilah saksi Kristus. Di mana kita jadi saksi Kristus, saudara-saudara. Kadang-kadang banyak yang bertanya, saya bukan pendeta, saya bukan guru untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Ada yang berkata demikian, saudara-saudara yang kesana. Tetapi ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat. Di mana kita Tuhan memberikan keselamatan buat kita semua, maka kita bersaksi, ya. Maka kita bersaksi, memberitakan Injil, ya, di mana kasih Kristus ada di dalam hidup kita, ya. Di mana kita sebagai orang percaya menjadi surat Kristus. Surat Kristus adalah gaya hidup orang percaya, di mana menggambarkan Injil Kristus, ya. Ketika kita memberitakan Injil, maka Roh Allah, ya, Roh Allah yang dapat mengubah bagi setiap orang yang menjadi pelayan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh, ya, contoh saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai guru atau pendeta jadi tugas sebagai pengajar, membimbing, mengarahkan kepada anak-anak dengan berulang-ulang kali. Dan sebaliknya, sebagai pendeta tetap juga mengarahkan kepada jemaat saja, karena hanya Kristus sajalah yang dapat mengubah kepada hati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kristus yang menyingkapi hati mereka, saudara-saudara. Maka kita jangan takut ketika menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut ketika mengajar, ketika anak-anak yang spesial sekali ketika tidak mendengarkan saat mengajar, saudara-saudara. Baik guru sekolah minggu, baik guru SD, SMP, SMA. Tetap berdoalah, dan biarlah karya Roh Kudus yang menyingkapi hati setiap orang yang mendengar, saudara-saudara. Dan suatu saat akan berbalik dan sadar, akan mencerminkan kasih Kristus dalam hidupnya, saudara-saudara, ya. Betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen menyampaikan, bersaksi, saudara-saudara. Jangan tunggu saya jadi pendeta baru saya sampaikan firman Tuhan. Jangan tunggu saya nanti kalau jadi guru baru saya sampaikan firman Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Ketika kita percaya, maka kita pergi memberitakan Injil kasih Kristus itu, saudara-saudara. Dan biarlah Injil ini, dan biarlah cermin kemuliaan Kristus yang tertanam dalam setiap hati kita masing-masing, saudara-saudara, ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman ini, mengingatkan kepada kami sebagai orang percaya yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami, cermin kemuliaan Kristus dan gaya hidup orang percaya, dan jadilah saksi Kristus. Biarlah terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Haleluya. Amin.